Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari salah satu kelompok komunikasi politik dari kelas KPIA akan melakukan sebuah sesi wawancara dengan salah satu tokoh politik dari DPD PSI Kota Semarang, Jawa Tengah. Berikut adalah sesi wawancaranya. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari mahasiswa Wali Songo, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, semester 4. Adanya kami di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Politik yang berjudul mewawancarai tokoh politik. Pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai Bapak dan Ibu yang kami rasa paham tentang judul UAS kami. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak, Bu, namanya, nama dan jabatan di PSI. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari Bapak terlebih dahulu. Ya. Nama saya Narendra, saya anggota DPR di Komisi A, DPRD Kota Semarang Komisi A. Di struktural dalam DPD ini saya menjabat sebagai sekretaris. Ini lanjut ke ibunya Bu. Nama saya Meli Pangestu, kebetulan juga di DPRD Kota Semarang di Komisi B, dan saat ini saya menjabat sebagai Ketua DPD PSI Kota Semarang. Oke, berarti sudah kenalan. Nama saya Marifah Nugraha dan ini teman saya. Saya Naila Rosida. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaan yang sudah kami siapkan ya Pak Bu. Pertama-tama mungkin jawabnya saling gantian ya. Pertama, apa tujuan utama adanya partai politik ini, Partai Persaudaraan Indonesia? Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia. Jadi gini, melihat perkembangan zaman sekarang ini banyak partai-partai yang dulunya idealisnya sudah luar biasa, terus akhirnya melebur jadi hilang semua. Nah, kami ini adalah partai anak muda yang punya yang belum terkamili atau yang belum kena sesuatu apapun yang di luar. Kami ingin perubahan di dalam demokrasi di Indonesia ini harus terjadi. Jadi itu yang kami inginkan di dalam PSI yang ada di Indonesia ini. Mungkin saya sebenarnya bisa menambahkan. Ya, kita berangkat dari kekhawatiran kita ya terhadap perpolitikan di Indonesia yang lama-lama menjadi status quo dari beberapa partai besar. Jadi di sini kita mewakili suara-suara dari kaum milenial, kaum muda yang ingin adanya perubahan untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi. Makanya muncullah Partai Solidaritas Indonesia, di mana kita itu yaitu tadi mewakili generasi muda istilahnya ya untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, menurut sudut pandang dari Bapak dan Ibu masing-masing ini, apa kelebihan dari Partai PSI ini? Kelebihannya partai yang belum belum terkontaminasi dari budaya-budaya partai luarnya. Kita partai anak muda, partai milenial. Itu kelebihan yang kami tonjolkan. Partai milenial. Sedangkan Sis Nelly? Ya, mungkin ada sedikit tambahannya bahwa kita itu berbeda dengan partai lain karena dari sudut pandang idealis yang kita berbeda. Kalau ideologi sih mungkin hampir sama ya. Tapi kita benar-benar menjaga dua daerah kita, yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. Jadi ya harapannya kita kembali lagi bahwa dengan kita ada Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih, itu perkenalan dari Partai PSI. Kemudian masuk ke pertanyaan inti kita dari komunikasi. Kita akan menanyakan tentang komunikasi, tidak masuk ke dalam politiknya. Pertama, ada yang berpendapat bahwa komunikasi bisa menyelesaikan semua masalah, termasuk bidang politik. Lalu menurut Bro dan Sis, apakah benar seperti itu? Dalam artian, apakah komunikasi sangat membantu proses politik PSI ini? Sangat setuju. Kalau saya itu sangat setuju sekali. Karena tanpa komunikasi, ibarat sekarang Anda bersama orang tua Anda, gitu ya. Kalau tidak ada komunikasi, kira-kira bagaimana? Terjadi kacau nggak? Iya, kacau. Iya kan? Ya. Nah, ini yang maksud adalah komunikasi itu sangat penting dimanapun juga, di dalam satu keluarga, di dalam satu komunitas kecil, di dalam komunitas yang besar, bahkan di partai, di politik juga harus ada komunikasi. Anda berkomunikasi dengan WA saja saya miss, Iya, ya kan? Anda komunikasi dengan bahasa isyarat pun masih miss. Tapi yang penting komunikasi secara
verbal itu pasal banyak sekali. Nah, bagaimana kami ada di tempat ini, kami ada PSI ada di tempat ini juga ingin sekali mendorong bahwa komunikasi itu sangat penting di setiap sektor apapun juga. Nah, komunikasi satu. Ya. Bagaimana pendapatnya Sismali? Sudah dibukakan semua. Karena memang komunikasi itu Sangat penting. bidang apa-apa. Yes. Sangat penting. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana sih Prudensis ini menjalin kedekatan dengan masyarakat melalui komunikasi agar mendapat banyak dukungan? Mungkin dari Sismali dulu. Oke, ya. Karena kebetulan kita berdua ini dewan ya, jadi kita punya yang namanya program itu ada istilahnya reses. Mana reses itu kita bertemu dengan semua lapisan masyarakat, di mana kita mendengarkan aspirasi dari mereka dan kita menuangkannya dalam bentuk wakil. Nah, tidak hanya berhenti di program reses saja, tetapi kami berdua dan keseluruhan struktur dari PSI, kader-kader PSI, kita meminta semua untuk turun ke masyarakat. Karena kita hanya bisa bekerja ketika kita mendengar apa sih yang diinginkan masyarakat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itulah cara kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Harus turun langsung, tidak bisa kita mendengar dari orang katanya. Mungkin itu tidak bisa. Kita lebih sering turun ke masyarakat. Bagaimana, Bro? Jadi saya tambahin betul. Jadi begini, komunikasi itu kan kita tidak bisa melalui WA, komunikasi tidak bisa melalui sosmed, hanya sosmed saja atau dengan bahasa isyarat atau mungkin bahasa apapun juga. Tetapi yang sekali lagi saya katakan bahwa komunikasi itu lebih baik verbal, langsung face to face gitu ya. Nah, kami juga menggunakan sistem ini di mana kami sedang berpantai. Teman-teman semuanya itu terjun kan tadi dengan Sismali tadi bilang terjun ke masyarakat. Artinya apa? Kalau terjun ke masyarakat kita akan face to face nih. Iya. Ya, dengan face to face ini jenengan mesti kan akan wah lebih ngerti. Oh ternyata Bro Naren itu begini. Oh Sismali begini. Ada secara apa namanya? Secara psikologis itu emosional. Secara pribadi itu bisa kena. Dibandingkan dengan panjenengan WA. Dibandingkan dengan sosmed saja, dibandingkan dengan banyak sekali orang-orang yang bersosmed, banyak sekali orang yang ber-WA, cuma berani hanya berkata-kata melihat ini ketika, tapi tidak berani bertatap muka. Itu yang dimaksudnya. Nah, kami menerapkan semua ke teman-teman semua yang ada di setiap wilayah yang ada di tempat kami harus terjun ke masyarakat, karena itu bisa menjalin hubungan dengan baik dengan masyarakat. Baik, jadi komunikasi PS ini identik dengan terjun langsung Iya, PS harus. Agar komunikasinya lebih Harus, ke ya. masyarakat ya Pak. Ya, Mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya. PSI, Partai Solidaritas Indonesia, kita sangat kepo nih dengan lambangnya. Itu menandakan apa ya Pak? Mungkin ada filosofisnya. lambangnya. Iya. Sismali. Iya, jadi kalau kita menggunakan mawar, orang tahu mawar itu seperti apa. Meskipun berduri tapi dia sangat dicintai. Ya, jadi kenapa kita mawar putih, kenapa bukan mawar merah? Karena kita itu ingin melambangkan dari kesucian. Kenapa kita menggenggam? Karena itu kita artinya bersolidaritas, bersaudara, dan kita siap kerja. Jadi itulah filosofi yang kemas oleh PSI dan itu yang harus kita lakukan di tengah masyarakat. Mungkin Bro mau berpendapat? Sama. Sama. Cuma kalau yang tadi kan Sismali kurang harumnya. Iya. Harum. Oh, Karena mawar itu identik dengan harumnya. Oh, iya. Nah, selain putih kan warna putih itu kan ketulusan hati, kemurnian hati, harumnya yang harus kelihatan di dalam suatu masyarakat. ya, jadi di balik lambangnya itu pasti ada filosofi. Ya, pasti. Itu merupakan sebuah komunikasi juga sebenarnya. Pasti, Komunikasi ya. non-verbal. Ya, Jadi kita juga baru tahu nih ternyata itu yang ingin dikomunikasikan oleh PSI. betul. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan oleh teman saya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya itu mengenai hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi apa saja sih yang sering terjadi saat kampanye dan bagaimana cara mengatasinya dalam partai PSI ini? Hambatannya sama cara mengatasinya. Ya, betul. Hambatannya kalau kita ketemu dengan orang yang egonya besar, yang tidak mau dikasih ngerti, yang tidak mau tahu dengan orang lain, itu aja. Cara mengatasinya didoakan aja. Ya, kalau di dalam
Komunikasi juga seperti Pak, sebaik-baiknya orang. Nasihat itu dalam hati, dalam doa. Iya, ya kan kalau nonton. Tapi Mungkin sih sekali sih berpendapat. Ya, kalau kita hambatan komunikasi itulah biasanya terjadi ketika kita berseberangan dengan prinsip-prinsip dari orang lain yang sudah kita ajak komunikasi, ataupun dengan orang-orang yang sudah antipati terhadap politik. Karena kita kan di sini masuk politik ya. Jadi beberapa dari masyarakat seringnya kan udah nggak usah ngomong politik. Kalau udah seperti itu kita sudah susah untuk masuk dalam komunikasi. Nah, cara kita untuk salah satunya berkomunikasi tadi, karena tidak bisa dengan verbal, pasti kita dengan tindakan aja. Tidak usah banyak ngomong istilahnya. Kita lakukan sesuatu yang lebih baik lagi daripada yang sudah ada. Di situ kita pembuktian bahwa ini PSI hadir, meskipun Anda tidak menerima, meskipun dengan pendirian yang berbeda, tapi kami tetap bekerja untuk masyarakat. Jadi dibuktikan melalui tindakan ya. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai media. Jadi partai PSI ini sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan pesan, media banyak, ada media konvensional atau media yang lain, media sosial. Lalu dengan media apa biasanya Bro dan Sis menyalurkan kampanye politik dalam PSI ini, partai PSI? wah banyak banget. Ya, apalagi sekarang kita media sosialnya kan sekarang banyak nih. Iya. Ya, kita mesti masuk ke sana juga. Ada Twitter, ada TikTok, ada Facebook, Instagram, terus kemudian ada satu lagi itu YouTube. Nah, kita mesti masuk semua di sana. Kalau perlu ada sosmed, ada media sosial lagi satu yang baru, kita harus mesti masuk. Ya, karena kan sekarang ini kan zaman ini kan sekarang sudah zaman berbeda dengan yang zaman yang dulu. Kalau dulu zaman batu itu kan, kalau bahasa saya dengan zaman batu kita nggak bisa apa-apa. Ya, cuman tidak ada media yang langsung kita hari ini ada kejadian apa kita nggak dapat, artinya berbesok, ya kan? Nah sekarang ini kejadian hari ini, detik ini juga berapa detik kemudian itu sudah langsung ketemu. Nah kita juga bisa. Jadi supaya masuk ke semua. Termasuk radio TV Pak. Radio TV ya itu kan salah satu yang di sisi lain ya, selain di sosmed, radio TV juga sama. Kan sekarang ada postcard. Ya, podcast wah balik ya, podcast ya itu ada juga di situ, kita juga bermain. Mungkin podcast YouTube-nya bisa disebutin Pak biar nanti di subscribe sama teman-temannya. Gitu ya, ini saja sama dengan Mungkin dari sisi sekali. Ya, mungkin menambahkan aja ya, jadi yang disebut oleh Unaren itu adalah dari media sosial media. Kita bermain di 5 sosmed itu, tapi kita juga ada di media-media online maupun yang media tertulis juga. Jadi semua media kita manfaatkan, baik radio juga termasuk salah satunya, media cetak, juga media online kita. Di samping pastinya media sosial, karena sekarang kita tahu yang tadi disebutin berita itu nggak harus nunggu 1 hari setelah kejadian, tetapi pada hari H mungkin hanya selisih beberapa menit aja berita sudah bisa keluar. Nah itulah teknologi yang harus kita manfaatkan dengan baik. Teknologi bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Jika digunakan dengan baik, bisa jadi baik. Nah itu yang kita manfaatkan. Jadi benar banget nih kalau partai PSI ini menggunakan semua media ya. Bahkan saya sendiri mengetahui PSI ini melalui media Instagram kalau Bro and Sis tahu. Itu saya tahu nyarinya tuh DPC PSI Ngalian gitu. Ketoknya di sana. Iya, sampai segitunya, sampai dari bawah pun dibuat Instagram. Menurut saya ini suatu berarti mereka udah melek media, melek teknologi gitu. Benar-benar menggambarkan generasi media partai milenial seperti itu. Kan kalau milenial nggak jauh-jauh dari namanya media gitu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali. Mungkin baik Bro dan Sis, cukup untuk pertanyaan dari kami. Untuk waktunya kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati kegiatan ini. Mungkin ada closing statement atau pesan untuk mahasiswa KPI ini yang mau terjun ke bidang politik, entah jadi humas politik atau jurnalis politik. Mungkin ada closing statement? Jadilah generasi yang bermanfaat. Jadi punya tujuan. Jadi begini, Anda lahir, bayi, kecil, remaja, sampai sekarang mau menikah gitu ya, mesti punya tujuan. Tujuannya apa?
kalau tujuannya hanya untuk makan minum, ya tidak ada manfaatnya. Tapi tujuannya untuk membangun bangsa dan negara ini menjadi negara yang baik, negara yang luar biasa, artinya Anda juga harus aktif di dalam situ. Jadi jangan sampai negara wadah yang sebenarnya wadah ini bagus, jangan dimasukin dengan yang jelek. Maka wadah yang bagus ini akan menjadi yang jelek, dan menjadi jelek kalau diisi dengan yang jelek-jelek. Tetapi kalau wadah ini kurang bagus, misalnya kurang bagus saja, tetapi diisi orang dengan baik-baik akan bermanfaat dengan baik. Nah itu saya pesan buat teman-teman semuanya, ya. Dan kalau ekstrim ya punya prospek. Sudah punya KTR harus punya KTR. Gitu ya. Jadi kami butuh orang-orang baik, kami butuh anak-anak muda yang agresif. Jadi kami butuh. Kalau Anda tertarik, silahkan. Kami terbuka lebar-lebar. Ya. Baik. Ini dari Sis Meli. Ya, kalau saya sih simpel aja ya. Mungkin kalau tadi apa? Generasi yang Harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Kalau saya generasi yang cerdas. Karena saya rasa adik-adik yang lagi kuliah, apalagi di dunia kurikulum yang berbau politik, harus cerdas. Dalam artian, Anda kuliah, Anda harus apa? Anda masuk ke politik, tapi kalau nanti jadinya cuma ibu rumah tangga, percuma. Tapi setelah kuliah mau kemana? Tujuan tadi tidak jelas, ya. Jadi kemana Anda akan melangkah, tentukan lebih dahulu dari sekarang, bukan setelah Anda lulus. Dan ke politik yang bagaimana itu juga kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau kita generasi cerdas, kita akan memilih yang terbaik, ya, antara yang baik dan menjadikan negara ini lebih baik lagi. Pesan saya buat adik-adik yang lagi di UIN, yang sedang kuliah di mata kuliah yang berbau politik ini, berpolitiklah dengan baik, berpolitiklah dengan cerdas, jadilah generasi yang baik dan cerdas. Itu aja supaya Indonesia menjadi lebih baik lagi. Bukan negara berkembang, tapi negara maju. Ya. Baik, saya setuju dengan Bro dan Sis nih. Jadi keinget kata-kata dosen. Kalau kata-kata dosen tuh kita tuh nggak boleh buta politik, karena orang buta politik tuh manusia paling bodoh, karena dia nggak tahu harga beras, ekonomi itu besok kedepannya bagaimana. Jadi saya sangat setuju dengan Bro dan Sis. Terima kasih sekali untuk waktunya, kami ucapkan terima kasih. Mungkin bisa saya dada-dada ke kamera. Keren, baru selesai. Oke, thank you semuanya. Terima kasih ya. Nah itu tadi teman-teman semuanya sesi wawancara dengan tokoh politik dari DPD PSI Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan beliau sudah menjelaskan bagaimana cara berkampanye dan juga berkomunikasi politik dengan berbagai media dan juga rakyat. Nah semoga bisa dapat membantu dan juga menginformasikan terhadap teman-teman semuanya materi-materinya. Kami dari kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.